Selamat datang di channel Zona Simpul. Dalam video kali ini saya akan mencoba mempraktekkan sebagian besar animasi simpul dan ikatan yang sudah saya upload di video-video sebelumnya. Tentunya di video sebelumnya sudah terdapat kurang lebih 32 simpul dan ikatan. Silakan teman-teman yang belum melihat tutorialnya silakan dicek di playlist video saya. Sudah saya kelompokkan berdasarkan fungsinya agar teman-teman mudah untuk mempelajari simpul ataupun ikatan dalam tali menali ini. Oke, tidak usah berlama-lama. Langsung saja saya akan mempraktekkan simpul ataupun ikatan yang pertama. Oke, simpul atau ikatan yang pertama adalah ikatan setengah. Ikatan setengah sendiri ini sering kita sebut atau dalam bahasa Inggrisnya adalah ikatan half pitch. Cara buatnya ikatan ini memang sangat sederhana. Cara buatnya juga sangat sederhana juga. Seperti kita membuat loop seperti ini. Tetapi kelemahan dari ikatan ini tidak dapat berdiri sendiri ya, harus dibantu dengan ikatan lain. Oke, ikatan ini juga berfungsi untuk menegakkan benda yang akan dinaikkan atau diturunkan. Seperti contohnya, saya akan mengaplikasikan pada sebuah botol. Sudah terdapat botol ya, botol air minum. Nah, kita buktikan bahwa ikatan ini tidak bisa berdiri sendiri. Contohnya seperti ini. Apabila kita menarik bagian jempol saya ini akan terlepas. Jadi agar ikatan ini bisa berfungsi, kita terlebih dahulu mengikat di bagian pangkal dengan ikatan overhand knot atau simpul tunggal. Dan lalu kita sambungkan dengan ikatan setengah yang seperti yang kita buat tadi. Di sini ini bisa terangkat botolnya, lihat. Bisa tertarik botolnya. Nah, di sini membuktikan bahwa ikatan setengah tidak dapat berdiri sendiri, harus dibantu dengan ikatan lain. Oke, untuk selanjutnya adalah ikatan satu atau sering kita kenal dalam bahasa Inggrisnya yaitu overhand knot. Overhand knot sendiri ini juga merupakan ikatan yang sederhana yang sehari-hari sering kita gunakan. Ya, cara pembuatan ikatan satu ini atau simpul tunggal ini atau overhand knot ini ada seperti ini. Ini kita pegang running end-nya, kita bisa buat overhand loop. Kita masukkan running end ke dalam loopnya. Jadilah namanya ikatan satu atau overhand knot. Oke, overhand knot sendiri ini bisa berfungsi untuk sebagai tanda pembatas di ujung tali, atau kalau dalam dunia pemadam bisa digunakan untuk menandai peralatan yang rusak. Misalkan selang yang rusak, selang yang bocor itu biasa diikat dengan ikatan satu, bahwa tanda bahwa selang itu memang sudah rusak dan tidak bisa digunakan. Oke, selanjutnya adalah
ikatan Rundtun into Halbwitz atau ikatan lilit 2. Saya di sini akan mencoba mempraktekkan pada sebuah rak ya, yang rak kayu. Di sini saya akan mempraktekkan pada sebuah rak kayu. Ini Rundtun kita putar sekali lagi, kita panjang ya, kita putar sekali lagi. Kemudian kita buat ikatan Halbwitz atau ikatan 3. Baik, kita coba ulangi sekali lagi. Nah, kita putar 2 kali, sekali dan 2 kali. Ya. Kemudian kita buat simpul Halbwitz seperti ini. 1 dari atas, kemudian dari atas. Ikatan Rundtun into Halbwitz atau juga dikenal dengan ikatan lilit 2. Ikatan di sini berfungsi bisa untuk memasang tali pada ring, pada bar atau seperti yang saya contohkan ini, tiang, dan bisa juga untuk menghabiskan dari kelebihan tali ya. Oke, lanjut untuk ikatan yang selanjutnya adalah simpul pangkal atau yang sering kita kenal dengan Halbwitz. Ikatan 3. Nah, berikut cara membuat ikatan 3 atau simpul pangkal atau juga kita kenal dengan Halbwitz. Kalungkan, untuk lebih mudahnya kita kalungkan tali dari atas objek atau benda yang ingin kita ikat. Kita lingkarkan lagi tetapi secara menyilang ya, cara menyilang, dan kita masukkan ke dalam loop silangan tadi. Nah, ini merupakan ikatan Halbwitz atau simpul pangkal atau juga dengan ikatan 3. Selain dicontohkan pada balok seperti ini, bisa juga ada cara lain dalam membuat ikatan 3 yang saya akan contohkan pada air mineral botol tadi. Tetapi sebelum itu caranya adalah seperti ini. Kita buat 2 loop. Dengan 2 loop ya, kita sesuaikan besar loopnya. Kita buat lagi 1 loop, 1
satu loop lagi, kemudian loop yang kedua ini kita taruh di bawah loop yang pertama. Kita ambil contoh botol yang tadi. Nah, kita bisa lihat ini sudah terbentuk namanya clovage ya, sama kayak seperti yang dengan cara yang pertama tadi. Ini ada clovage. Oke, simpul pangkal ataupun clovage ini berfungsi untuk mengawali dan mengakhiri saat membuat ikatan. Jadi misal simpul clovage ini sering digunakan untuk mengawali sebuah ikatan, baik itu nantinya simpul yang selanjutnya bisa menggunakan ikatan dua atau simpul jangkar untuk menutupnya, jadi bisa dikomunikasikan dengan ikatan lain. Dan simpul ini juga simpul yang menurut saya merupakan simpul yang pokok yang harus dikuasai ya, yang harus wajib kita kuasai, karena simpul clovage ini sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi salah satu simpul yang pokok yang harus kita kuasai ya. Oke, selanjutnya adalah simpul mati, atau dalam bahasa Inggrisnya kita kenal dengan simpul square knot, atau lagi ada yang menyebutnya dalam bahasa Inggris dengan nama reef knot. Itu sama ya, artinya simpul mati. Nah, simpul mati ini berfungsi untuk menyambung dua buah tali yang sama besar dan dalam keadaan kering. Saya contohkan, ini adalah tali yang satunya, dan kemudian saya akan mengambil tali satu lagi berwarna hijau. Pertama, kita silangkan tali seperti ini, yang kanan berada di atas ya, kemudian kita putarkan satu, yang seperti yang saya contohkan, kita mainkan satu tali aja yang kanan yang berwarna hijau nih kalau dalam contoh saya. Nah, sudah. Kemudian satu juga yang kita mainkan, setelah itu warna yang tadi yang sebelumnya kita mainkan yang berwarna hijau, ini kita lilit kalungkan lagi ke dalam seperti ini dan kita tarik. Ini merupakan simpul mati ataupun reef knot atau square knot. Selanjutnya adalah simpul overhand loop. Simpul overhand loop atau yang kita kenal dengan simpul loop tunggal. Pada prinsipnya, pembuatan simpul ini juga sama dengan simpul tunggal tadi. Yang membedakan adalah kita harus membuat baik terlebih dahulu. Apa itu baik? Nah, baik ini adalah sebuah lakukan tali ini disebut baik. Kita harus membuat baik terlebih dahulu, loop bagian tali mana yang ingin kita buat loop, yang ingin kita buat simpul overhand loop. Nah, kita tentukan. Kemudian cara membuatnya juga sama dengan simpul overhand atau simpul tunggal tadi. Nah, kita buat silang seperti ini, lalu kita masukkan. Jadi ini merupakan simpul overhand loop atau simpul loop tunggal. Nah, simpul loop tunggal ini
juga bersifat tidak menjerat, dan ini merupakan simpul overhand knot yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Yang selanjutnya adalah simpul jangkar, atau dalam bahasa Inggrisnya sering kita kenal dengan cowhitch, atau juga orang juga mengenalnya dengan ikatan dua. Berikut cara membuatnya. Saya akan mencontohkan pada sebuah kayu lagi nih. Saya akan mencontohkan. Saya akan mencontohkan lagi. Nih, kita kalungkan seperti ini. Nah, kemudian kita ikatan setengah seperti ini ya. Nah, dan kemudian kita lewatkan dari bawah, kita masukkan runningan ke dalam lubang ini. Ini adalah simpul jangkar, atau dikenal dengan cowhitch, atau juga orang mengenal sebagai ikatan dua. Simpul ini sering dipraktekkan dalam bidang tali menali dan sering digunakan untuk menautkan tali pada benda lain secara cepat. Bisa juga untuk membuat tandu darurat bersama dengan simpul pangkal dan ikatan palang. Memang ini juga yang saya katakan tadi digunakan untuk bisa digunakan untuk membuat tandu darurat ya, tapi tentunya dikombinasikan dengan simpul lain, antara lain ya simpul clopit itu sendiri. Sangat mudah membuatnya ya, dan ini juga merupakan simpul yang wajib harus kita kuasai ya, soalnya karena memang banyak digunakan di kehidupan sehari-hari. Guys, simpul yang selanjutnya adalah simpul anyam tunggal. Dalam bahasa Inggrisnya sering dikenal dengan nama single seat bend. Cara membuatnya adalah seperti ini. Ini merupakan simpul yang berfungsi untuk menyambung antara dua tali, jadi saya harus membutuhkan tali yang satu lagi ya. Cara membuatnya adalah seperti ini. Nah, tali yang pertama kita buat terlebih dahulu back seperti ini. Saya jelaskan tadi back seperti ini, back. Nah, kita taruh jari kita, telunjuk nih kita taruh di sini, dan kita masukkan talinya seperti ini. Kita lingkarkan di telunjuk kita, dan kita masukkan ke dalam sini. Nah, kemudian pada saat kita tarik talinya, kita tarik juga telunjuk kita. Ini adalah simpul anyam tunggal atau single seat bend. Simpul ini berfungsi untuk menyambung tali yang berbeda ukuran. Perlu diingat ya, jangan sampai keliru dalam memasukkan ujung tali ke dalam loop tali yang lebih besar, karena langkah tersebut akan menghasilkan simpul mati atau yang sudah saya contohkan tadi, simpul square knot. Oke, selanjutnya adalah
simpul double seat band atau dikenal juga dengan simpul anyam ganda. Pada prinsipnya sama seperti simpul anyam tunggal, namun hanya perbedaannya hanya lilitannya ini kita lilitkan lebih dari satu kali. Sama cara membuatnya, cara ininya. Nah, kita buat back terlebih dahulu, kita taruh telunjuk kita masukkan tali yang lebih kecil, kemudian kita kalau lilitkan lagi satu kali. Nah, kemudian kita masukkan seperti ini, simpul anyam ganda atau double seat band. Untuk selanjutnya adalah simpul prusik. Simpul prusik ini saya akan contohkan juga dengan menggunakan balok ini ya. Akan mencontohkan simpul prusik. Nah, simpul prusik adalah seperti ini ya. Kita buat, harusnya memang kalau lebih baiknya adalah tali yang lebih pendek aja. Berhubung saya tidak ada tali yang lebih pendek, saya akan menggunakan tali yang agak lebih panjang, tapi pada prinsipnya adalah sama ya. Nah, kita masukkan nih. Tali pertama kita masukkan satu nih, kita masukkan berapa lilit lagi sampai ini. Nah, pada akhirnya akan membuat seperti ini. Ini merupakan simpul prusik ya. Oke, simpul prusik ini digunakan untuk membackup alat rappling ya, pada saat kita gunakan sebagai extender pada teknik hauling. Simpul ini memiliki kelebihan yaitu tidak merusak tali utama dalam mekanisme kerjanya, berbeda dengan menggunakan alat extender seperti jumar yang memiliki gigi tajam sebagai alat untuk mencekam tali. Jadi kalau kita gunakan pada tali yang lain, kita lilitkan pada tali, sifatnya tidak akan merusak. Oke, simpul yang selanjutnya adalah simpul pita atau simpul air, juga kita kenal sebagai simpul
water knot. Simpul water knot sangat cocok digunakan saat memakai jenis tali pipih atau webbing, karena simpulnya akan dibuat lebih banyak sehingga tali yang dihasilkan lebih kuat dari sebelumnya. Memang simpul ini sangat direkomendasikan untuk tali webbing ya, tali yang pipih itu. Tapi berhubung di sini saya tidak ada tali webbing, saya akan mempraktikannya dengan tali seperti ini biasa ya. Pertama kita buat tali yang ini, kita buat simpul overhand knot atau simpul tunggal seperti ini ya. Kita coba makan, ini adalah tali webbing ya. Dan tali yang satunya kita ikuti alur tali yang pertama kita buat tadi, simpul yang pertama kita buat tadi dari running end-nya. Nah, kita ikuti alurnya saja seperti ini, kita masukkan. Kita ikuti alurnya. Nah, kemudian kita masukkan di sini. Ini merupakan simpul pita atau juga dikenal sebagai simpul air ya, atau dalam bahasa Inggrisnya juga dikenal dengan simpul water knot. Oke, untuk selanjutnya adalah simpul nelayan. Simpul nelayan juga dikenal sebagai simpul fisherman knot. Berikut cara membuatnya. Kita menggunakan 2 buah tali ya. Nah, kita sejajarkan tali seperti ini. Kita buat simpul salah satu ujung tali terlebih dahulu, salah satu ujungnya, misalnya yang ini terlebih dahulu, yang kiri ya. Kita lilit tali yang satunya ini dengan simpul overhand knot lagi overhand knot ya. Kita lilit dengan simpul overhand knot seperti ini. Lakukan hal yang sama di ujung tali satunya, kita lilit dengan simpul overhand knot seperti ini. Kemudian kita satukan. Ini merupakan simpul nelayan atau fisherman knot. Atau juga dikenal sebagai simpul kembar ya, karena memang ada 2 buah simpul overhand knot di sini. Manfaat dari simpul ini untuk menyambung 2 buah tali yang mempunyai ukuran yang besar. Terutama sangat direkomendasikan untuk tali dalam keadaan basah ataupun licin dan mempunyai ukuran yang besar. Sangat direkomendasikan untuk menggunakan simpul ini dalam menyambung 2 buah tali tersebut ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah simpul double fisherman knot atau yang nelayan ganda. Prinsipnya seperti sama seperti simpul nelayan tunggal ya yang tadi, tapi yang membedakan adalah lilitannya lebih dari 1 kali. Seperti ini contohnya. Kita buat lebih panjang talinya biar lilitannya lebih banyak. 1, 2, dan ini
dimasukkan ke dalam sini. Nah, ulang lagi, tepuk sekali lagi. Nah, seperti ini, lalu kita masukkan dalam satunya. Nah, buat satunya juga kita buat sama, 1, 2 kali kita masukkan ke dalam sini. Runningnya kita masukkan. Oke, siap. Jadilah simpul double fisherman knot atau simpul nelayan ganda. Simpul nelayan ganda ini digunakan untuk sama menghubungkan dua tali dengan diameter yang sama. Simpul ini tentunya jauh lebih kuat dari simpul water knot atau yang simpul nelayan tunggal tadi. Hanya saja simpul nelayan ganda ini kurang begitu disenangi dibanding simpul yang lain karena mudah dibuat tetapi sangat sulit dilepas ya ketika ada beban. Oke, pada video part yang pertama mungkin cukup sekian. Saya mempraktekkan beberapa simpul dan ikatan yang sudah saya upload di video sebelumnya ya. Nanti saya akan lanjut lagi di part kedua. Saya akan mempraktekkan beberapa